Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dinda Novitasari dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui apa sih pengaruh Kerajaan Majapahit terhadap kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Oke, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Nah, yaitu sekitar pada tahun 1293 Masehi. Nah, Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara Singosari. Nah, yang ketiga, Kerajaan Majapahit didirikan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang yang telah membunuh Kertanegara pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu terjadi perselisihan antara Raja Kertanegara dengan Jayakatwang. Nah, sehingga menyebabkan Kertanegara ini membunuh sehingga Jayakatwang ini menyebabkan Jayakatwang ini membunuh Raja Kertanegara. Nah, karena tidak terima Raden Wijaya tidak terima mertuanya dibunuh oleh Jayakatwang, dia membalaskan dendamnya dengan mengalahkan Jayakatwang juga. Dia berhasil membunuh Jayakatwang pada saat itu. Nah, lalu setelah ia berhasil membunuh Jayakatwang, Raden Wijaya ini mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya, kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang sangat luas dan memiliki masa kejayaannya yaitu pada masa Raja Hayam Wuruk. Yang kalian juga udah tahu dong. Raja Hayam Wuruk ini sudah berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah di Nusantara, bahkan bukan hanya di Nusantara aja nih, tapi juga wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara. Bahkan ia juga pernah memiliki hubungan dengan Cina. Nah, kalau ada Raja Hayam Wuruk, pastinya nggak akan afdol tanpa adanya patinya yang terkenal pada saat itu, yaitu Pati Gajah Mada. Nah, Pati Gajah Mada ini terkenal dengan sumpah palapanya, di mana ia tidak akan berhenti untuk berpuasa sebelum ia berhasil menaklukkan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, bunyi dari sumpah palapa itu sendiri yaitu seperti ini bunyinya. Sirah Gajah Mada Pati Amukubumi kan ayu amukti palapa, sirah Gajah Mada lamun huus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun ring serang Tanjung Pura ring haru ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samanan Isun Amukti Palapa. Nah, yang artinya kamu Gajah Mada, Pati Amukubumi tidak ingin melepaskan kuasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh wilayah di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Gurun, Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. Jadi Pati Gajah Mada ini bersumpah bahwa dia tuh nggak akan melepaskan kuasa yang dilakukan sebelum dia tuh berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Gajah Mada. Bahkan gak hanya di Nusantara aja nih, namun juga dia juga berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Asia Tenggara, seperti contohnya itu di Filipina, di Malaysia, di Thailand. Nah, wilayah-wilayah kerajaan yang ada di sana merupakan termasuk wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, selanjutnya, kita bisa mengetahui seberapa besar sih pengaruh Majapahit ini di Nusantara atau di Asia Tenggara. Kita bisa melihat dari peninggalan-peninggalan yang ada, yaitu seperti Kitab Negara Kertagama.
Nah, di mana di dalam kitab ini kita dapat mengetahui berapa jumlah desa pada masa kekuasaan Majapahit saat itu, bangunan-bangunan suci yang ada, terus wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan Majapahit, dan yang lainnya kita bisa lihat di kitab Negara Kertagama ini. Nah, lalu ada peninggalan prasasti. Nah, dari peninggalan prasasti ini kita juga melihat seberapa besar pengaruh kerajaan Majapahit di wilayah Nusantara atau di Asia Tenggara sendiri. Contohnya yaitu prasasti Kudadu, yaitu prasasti yang berisi kisah sebelum Raden Wijaya ini menjadi Raja Majapahit. Nah, dalam prasasti ini menjelaskan tentang bantuan yang diberikan Rama Kudadu kepada Raden Wijaya. Dan pada saat itu Raden Wijaya kabur dari kejaran Jayaketuang. Nah, setelah ia berhasil menjadi raja, Raden Wijaya ini memberikan hadiah kepada warga dan kepala desa Kudadu berupa tanah sina. Nah, kita juga bisa melihat kekuasaan Majapahit itu dari peninggalan candi-candi yang ada. Yaitu contohnya Candi Muara Takus yang ada di daerah Traulan. Nah, di daerah Traulan itu kita bisa melihat banyak banget peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit sendiri. Bahkan di sana merupakan pusat dari kerajaan Majapahit saat itu. Sehingga nggak heran lah kalau banyak peninggalan kerajaan Majapahit itu ada di wilayah Traulan. Nah, selanjutnya, kita juga bisa tahu seberapa luas kekuasaan Majapahit ini pada Kekawin Negara Kertagama. Nah, pada naskah Negara Kertagama ini dijelaskan pada bab ke-13 dan ke-15. Nah, pada abad pertengahan, yaitu pada abad ke-14, Majapahit telah berhasil menguasai seluruh wilayah di Nusantara dan beberapa kerajaan di Asia Tenggara. Antara lain yaitu Kerajaan Sima, Campa, Kamboja, Singosari. Nah, dan Empu Prapanca sendiri yang menulis Kekawin Negara Kertagama ini juga menuturkan bahwa dalam naskah Negara Kertagama bagaimana Majapahit mengelola hubungannya dengan kerajaan vasalnya, dan kerajaan vasal ini yaitu kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Majapahit, dan bagaimana cara Majapahit ini mengut upeti dari negara-negara vasalnya. Nah, jadi di dalam Negara Kertagama ini kita bisa tahu bahwa Majapahit menaklukkan kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaannya itu bukan dengan cara menjajah. Nah, namun dia menjalankan hubungan kemitraan yang sejajar atau mitra stata. Nah, dalam menjalankan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaannya ini, bukan dengan masanya ini dituntut adanya kesetiaan terhadap kerajaan semitra. Nah, di mana mitra yang setia akan dilindungi oleh Majapahit, sedangkan mitra yang berkhianat akan ditindas oleh Majapahit. Kita juga bisa lihat itu dari buku yang ada di Kekawin Negara Kertagama ini, yaitu pada bab 16 yang berbunyi, kemudian di pulau-pulau lain dimanapun ada dalam perlindungan keraton Jawa yang patuh dan setia, perbuatannya akan dilindungi Sang Narapati, tapi mereka yang membangkang perintah raja akan didatangi, semuanya akan dimusnahkan oleh tentara laut dan macam-macam maritim yang munah. Jadi kerajaan-kerajaan yang di bawah kekuasaan Majapahit ini, mereka itu akan diberikan perlindungan oleh Majapahit sendiri jika mereka itu setia. Nah, namun jika ada kerajaan yang berkhianat terhadap Majapahit, maka Majapahit ini nggak akan segan-segan untuk memusnahkan kerajaan tersebut dengan diturunkan tentara-tentara
maritim yang ulung gitu. Nah, dalam riwayat lain juga dijelaskan hubungan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara itu dimulai saat Cina mulai masuk ke Asia Tenggara dan menyerang kerajaan Anam, Champa, dan Kamboja dalam kurun waktu yaitu 1280 sampai 1283, yaitu sekitar 3 tahunan ya. Nah, lalu pada tahun 1809 ini duta dari Cina itu datang ke daerah Jawa dengan maksud agar kerajaan di Jawa ini juga mengenakan upeti kepada Kaisar Cina. Nah, ekspansi Cina yang agresif inilah yang mendorong terbentuknya persekutuan antara negara-negara kecil di kawasan Asia Tenggara dalam rangka mencegah atau mengurangi pengaruh kekuasaan Cina. Nah, jadi ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa kekuasaan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara itu dimulai pada saat Cina itu datang ke Asia Tenggara untuk memungut upeti. Nah, untuk menghalau hal-hal tersebut, kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara dan di Jawa itu mereka bersatu untuk mencegah atau mengurangi pengaruh kekuasaan Cina pada saat itu. Ya. Selanjutnya, hubungan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara jika dihasilkan dengan adanya perkawinan politik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya makam di daerah Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Putri Champa. Dan ditempatkan di lingkungan makam pejabat kerajaan Majapahit. Jadi, selain dengan adanya kerjasama tadi, itu juga ada hubungan perkawinan politik gitu. Jadi Majapahit ini, Raja Majapahit mengawini salah satu putri dari kerajaan Champa, sehingga hal itu juga mempengaruhi kekuasaan Majapahit di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya, apa saja sih pengaruh Majapahit itu di kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara? Nah, yang pertama yaitu ada pengaruh politik, di mana kerajaan Majapahit memiliki jaringan politik yang luas di kawasan Asia Tenggara. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan banyak kerajaan tetangga seperti Sriwijaya, Champa, Pahang, dan Burma. Beberapa kerajaan ini menjadi vasal atau berada di bawah pengaruh Majapahit secara politik pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu sistem pemerintahannya, pengaruh sistem pemerintahan dari kerajaan Majapahit ini, di mana Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dan terorganisir dengan baik, sementara administrasi dan hukum Majapahit menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan tetangga di Asia Tenggara. Beberapa kerajaan menghadapi struktur pemerintahan Majapahit untuk memperkuat stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada jaringan politik. Nah, Majapahit membangun jaringan politik yang luas dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Asia Tenggara. Mereka menjalin hubungan politik, mengirim duta besar dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain gitu. Nah, hal ini membantu Majapahit memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik utama di wilayah tersebut, di wilayah Asia Tenggara. Nah, yang keempat itu ada pengaruh agama. Nah, Majapahit membangun jaringan diplomatik yang luas dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Asia Tenggara. Mereka menjalin hubungan politik, mengirim duta besar, dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Hal ini membantu Majapahit memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik utama di wilayah tersebut. Nah, pengaruh agama ini, di mana Majapahit pada saat itu memiliki agama yang berlaku saat itu yaitu Hindu-Buddha. Nah, di mana Hindu-Buddha ini yang berkembang seperti Majapahit mengirimkan
guru-guru ke wilayah-wilayah di bawah pasalnya itu, di bawah kekuasaannya itu. Mereka menyebarkan agama-agama di sana. Jadi agama Hindu-Buddha juga tersebar ke wilayah Asia Tenggara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, yang terakhir itu pengaruh di bidang ekonomi. Nah, kerajaan Majapahit merupakan pusat perdagangan yang makmur. Mereka mengandalkan jalur perdagangan utama di wilayah tersebut, termasuk rempah-rempah, logam, dan barang mewah lainnya. Nah, dalam hal ini, Majapahit menjalankan hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara, seperti Malaka, Siam, Khmer, dan Vietnam, yang memberikan keuntungan ekonomi dan pengaruh dalam hal pertukaran budaya dan politik. Nah, itu. Nah, keren banget kan kerajaan Majapahit ini, dan kita jadi tahu seberapa besar kekuasaan Majapahit di kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara sendiri. Bahkan Majapahit gak hanya memiliki kekuasaan di Asia Tenggara nih, tapi Majapahit juga memiliki hubungan yang erat saat itu dengan Cina. Gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah mau memperhatikan dan menonton. Oke, saya ucapkan thank you very much. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.